Lah saya mah bacanya belum pas ya udah jadi makmum aja. Lah semua ini belum pas bacaannya. Udah gambreng. Kalah jadi imam. Belum bahasa semua. Iya ini belum pas semua, makanya itu tuh gimana ini. Ya udah yang paling inilah yang paling cocok jadi imam. Ya udah nih dia nih anaknya 7, maju. Anaknya 7 nih, maju. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suratul Fatihati asyaratun at-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wajibati Ummil Quran. Pasal selanjutnya akan membahas tentang syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Di dalam rukun sholat kemarin ada yaitu wajib membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini yang jumlahnya ada 7 ayat, dimulai dari bismillah, itu semua harus terbaca dan ada syarat-syaratnya tertentu. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah itu syaratnya harus tertib, mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan sampai ini 1, 7, 2, 5. Wah, dia loncat-loncat. Gak boleh itu ya. Gak boleh dirobah. Ada kan ya. Apalagi sampai dimain-mainin. Bocil tuh biasanya. Kacau. Nggak hafal kali. Nggak hafal. Ya, tertib bacanya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terakhir itu harus tertib. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang kedua harus mualah, terus menerus. Jangan sampai ada di sela-sela oleh zikir atau di sela-sela apalagi ngobrol, lagi sholat ngobrol, batal lah udah itu batal. Jelas batal ya. Baca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, bersin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamukallah. Yahdikum. Wah, jangan. Enggak usah. Lagi bersin kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Hasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagusnya bismillah lagi bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim gitu ya. Fatihah. Bagusnya membaca Fatihah itu terus menerusnya tapi diwakaf ya. Jangan diwasol kecuali sholat tarawih. Sholat tarawih. Kalau bisa lagamnya ya nggak usah yang keren-kerennya. Ya. Bismillah. Waduh. Kan biar enak. Biar enak. Atau maksudnya jangan lagam kayak gitu. Akan banyak ya murotal itu banyak kan ya. Jangan pakai bayati koror, nahawan apa ini nahawan ya. Oh jiharkah ya. Waduh. Bismillah. Wah udahan tuh Pak, udahan. Mama udah kabur semua, kabur. Udah baca Fatihah, bacanya ini lagi Al-Baqarah. Wow. Bubar.
biasanya pakai lagamnya murotal banyak ya. Iya. Banyaknya lagam Ka'bah gitu ya. Yang di Mekah itu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu biasanya. Ya, banyaknya. Kalau Aiki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada nangis. Lagam sedih. Tapi nggak boleh nangis, batal. Tergantung ya. Yang penting baca baca Fatihahnya terus menerus. Jangan keputus oleh takbir, tahmid, tahlil ya. Waladhdallin. Amin. Gitu kan biasanya. Boleh. Jangan sampai di sela-sela oleh zikir, tahmid, tahlil, istighfar ya, syahadat nggak boleh. Wa mura'atu hurufiha. Yang ketiga harus menjaga seluruh huruf yang ada di Fatihah. Jadi hurufnya jangan sampai ketukar antara sa sama sya. Misalkan bismillah jangan bismillah. Iya. Nah, Itu tuh. lagi bismillah. Tapi ada nih Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana itu ngalamin? ada orang yang baca Kan ain, kan alamin, dia bacanya ngalamin. Ngalamin. Ada orang Jawa namanya Ngabdul Ngajiz. Kan Abdul Aziz, tapi Ngabdul Ngajiz. Nah, bagaimana itu? Nah, itu urusannya dengan yang dengan Allah, biarkan. Itu udah tauhid jelas kakap. Ada juga kok kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tergantung, itu mah terserah. Ingat kalau masih ilmu fikih kadang masih berubah kan ya. Iya. Tapi kalau udah tauhid, walaupun dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ke Allah, tuh menang dia. Makanya zaman dulu walaupun Bismillahirrahmanirrahim ngelempar batu nih ke musuh, bleduh, hancur semua. Sekarang ini pakai tembakan Bismillahirrahmanirrahim, dar. Iya. Gitu. Jadi tetap yang penting hatinya kemana? Ke Allah. Ingat ya, kalau masih kelasan fikih ya begitu. Tapi udah tauhid, walaupun dia takdirnya kemarin asal-asal, Allahu Akbar, kan nggak sah itu kalau menurut fikih ya. Iya. Tapi hatinya kemana? Ke Allah. Ketika dia sudah takbir Allahu Akbar, hatinya ke Allah. Ditusuk di belakang, sholat terus. Zangi Allah. Udah ditusuk padahal di belakang, ditembak jeder. Assalamualaikum. Baru mati. Kita yang Allahu Akbar. Ada petasan darah, astagfirullah. Karena hatinya kemana-mana Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya bukan ke Allah. Ada yang alhamdulillah. Lantai. Hatinya kan bukan ke Allah. Iya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, udah ke Allah. Walaupun ada apa aja, khusyuk ya. Allahu Akbar. Jadi yang penting itu mana yang penting itu berarti? Hatinya. Semuanya penting. Fikihnya penting, hatinya kan Penting. Jadi makanya ada tingkatan kan ya. Ada fikih, disebutlah syariat. Fikih syariat. Kalau udah tauhid, hakikat. Udah lari hati mainan urusannya. Nanti ada kesini satu lagi tuh ya. Itu bukan kelasan kita. Jangan diomongin bukan kelasan kita. Ya. Kita sekarang mau naik nih ke tauhid lah minimal. Tauhid biar apa? Biar kita selalu hakikat. Jadi kalau udah kelasan tauhid mah udah nggak ada yang namanya ngehilang orang, mencaci orang. Udah nggak bakal. Itu yang sulit. Kadang ilmu fikihnya tinggi, tapi syariatnya kurang. Syariat doang, syariat, nggak ada hakikat. Ya begitu. Salah sedikit orang ya
ayah baru kayak gitu salah. Nggak boleh gitu ya. Wah tuh iya manusiawi ya, walaupun udah di atas langit tetap ada salahnya. Kecuali sih udah tingkatan Rasul, beda itu mah udah dimaksum, beliau udah pada dimaksum. Ya, ingat kita belajar nih Hayuki naik ke hakikat. Tapi ingat pikinya dibarengin, pikinya tetap sholat yang bener, jangan mentang-mentang hakikat dong. Minum dolin. Ya Allah. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Allah. Aing mah hakikat ke Allah. Gile. Itu waktu kecil tuh. Itu hakikat tinggi. Itu udah tingkatan apa? Kiki sholat dulu kan. Kiki main bola ya kan, sholat dulu. Assalamualaikum. Kiki udah sholat, udah 2 menit gitu. Hakikatnya ke Allah. Wede. Yang penting udah sholat. Kayaknya kita hidup berdampingan itu sulit kan ya. Kalau udah berdampingan pasti nabrak kan. Gitu. Makanya wajar sering ada apa? Crash. Jangankan di kelasan kita ya, di kelasan ulama aja ada crash ya. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ya. Sering beda pendapat, tapi biasa aja. Karena mereka walaupun bermadzhab tapi punya hakikat. Tujuannya ke siapa? Ke Allah. Itu kok. Ibadah mah tujuannya ke siapa? Ke Allah. Walaupun dia udah bagus pasai bacaannya, tujuannya uang dan uang. Nggak ada buat Allah. Kan dia mau Allahu Akbar 5 juta. Per bulannya 5 juta. Makanya bismillah jangan bismillahirrahmanirrahim. Wah, begini lagi dia sampai makmumnya kabur sama kabur. Kan ada yang sholat Jumat ya. Misalkan sholat Jumatnya jam 12, udahan setengah 3. Kan bayarannya 5 juta. Ceramahnya gitu, sampai parah hadirin sidang Jumat, rahimakumullah. Buru asar. Yang kerja itu udah mulus. Yang kerja mah demo di depan turun kan imam tuh. Demo. Nah disitulah kadang kayu kembali kita saling. Ingat ya, balik kepada siapa? Pada Allah. Oh ini ada waktu-waktunya tertentu. Itu kan pernah dicontohin ya sama Syekh Holil Bangkalan. Syekh Holil Bangkalan jadi imam, di belakangnya ada Habib siapa itu lupa. Kata si Habib, kok Syekh baca Fatihahnya berantakan. Ketika sholat fardu ya, sholat maghrib baca Fatihahnya, maksudnya makhorijul hurufnya nggak pas ya. Ternyata pas dia wudhu buat sholat isya yang kedua ada macan mau nerekam dia tuh, mau nerekam si Habib. Kayak macannya. Kata si Habib baca doa dia. Baca doa biar pergi tuh macannya. Nggak pergi tuh macan, malah mau makin nerekam aja. Si Holil datang nyamperin. Cuman baca bismillah, nggak pas ya bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Nah, itu mencontohkan ternyata membaca bismillah walaupun fasih, hatinya tidak ada Allahnya, mati dan bohong. Walaupun bacanya nggak pas ya, bismillahirrahmanirrahim, batu aja yang kecil meledung, satu negara hancur. Termasuk yang bacanya mati. Ya zaman dulu kan ya. Ya kisah-kisahnya, cuman sayangnya nggak dimasukin ke sejarah kayak gitu ya. Oke ini ikut perang nih zaman dulu, pakai sorban dong. Yo bismillahirrahmanirrahim, asal aja bismillahirrahmanirrahim. Satu kompi mati. Zamannya ini ya, Syekh Hashim Asy'ari. Iya, meledak satu kompi. Tapi nggak pas ya baca bismillahnya padahal ya, tapi hatinya kemana? Ke Allah. Kita baca bismillahnya udah pas ya ke ujung-ujung ya, sampai itu tuh lubang mau keluar, ini nariknya dulu. Tapi hatinya kan 5 juta gitu, 6 juta, iya, nggak ada Allahnya. Jadi biasa aja lah kita, biasa aja. Coba aja dijajal imamnya nih, ikhlas, kita jadi makmum, itu sholatnya ke bawah gitu, ke bawah enak, ke bawah tenang. Tapi imamnya nih duit dan duit aja, urusan dunia aja yang dipikirin. Nah makmumnya gak tenang, gelisah. Ya walaupun bacaannya enak.
Ya begitulah kadang ya. Sulit makanya. Dihitung-hitung di situnya sulit. Tapi udah mah, bacaannya enak, hatinya ke Allah, makmumnya pada nangis, tidur. Saking enaknya. Aduh, saking enaknya. Kayak Syekh Maulana Yusuf Al-Bantani kan ya. Jadi imam di Masjidil Haram, bacaannya enak. Dia udah Allahu Akbar. Saking enaknya makmum mah tetap aja gini dia punya Sami Allah sampai Assalamualaikum warahmatullahi makmum dapat enak kamu. Tahu ya udah aja. Iya, luar biasa ya. Suaranya Syekh Maulana Yusuf Al-Bantani luar biasa. Makanya ini kalau pengen punya suara bagus, jaranya ke sana. Iya ya. Iya, ya Allah. Ke Syekh Maulana Yusuf Al-Bantani. Iya, yang sebelum mau ke Banten itu, yang jalannya ada rel kereta itu, situ. Jaraknya di situ di Banten ya. Ya, jarak situ. Ya Allah, berikanlah saya suara yang bagus. Biar bayarannya naik. Sekali ngaji kan 2 juta biasanya jadi 5 juta. Ikut Indonesian Idol. Iya, mau buat Indonesia Idol ya Allah, biar jadi Indonesia Idol. Sebenarnya kan bagus ya. Yang suka aja. Nah, jadi huruf-huruf Fatihahnya dijaga tuh, ingat. Mulai dari huruf sa-nya, ba-nya semua dijaga ya. Yang keempat, 1 2 3. Yang keempat menjaga tasdid yang ada di Fatihah. Nanti kita bahas nih huruf dari Fatihah, di belakang ada babnya. Tasdid Fatihah di belakangnya ada babnya nanti. Ya. Dijaga tuh tasdidnya ada berapa nanti di belakang kita. Tenang. Lanjut. Yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Jangan berhenti membaca Fatihah yang lama. 1 ayat baca lama berhentinya. Tarik nafas dulu. Maksudnya berhenti. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh. Nggak boleh. Ya. Itu kan lama berhentinya hitungannya ya. Atau wala qasirotan, berhenti sebentar. Tapi hitungan berhenti sebentar ini 1 menit lah. Ya. Iya. Iyalah. 1 menit sebentar hitungannya, dibanding ini yang 5 menit berhenti, apalagi sejam berhenti ya. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim berhenti sejam. Taunya ngopi dulu imamnya. Ngopi, mamong ngopi. Batal semua ya. Jangan. Yaksidu biha qat'al qiraati, yang memaksud kepada baca Fatihah itu untuk memutuskan bacaan tuh kan, putus bacaannya jadinya ya. Jangan sampai. Jadi kalau bisa mah berhentinya seukuran narik napas doang. Misalkan dia imamnya sesak napas. Jadi sesak napas jangan jadi imam lah ya. Kita harus meragap diri nih jadi orang itu. Sesak napas udah jangan jadi imam, makmum aja. Saya mah bacanya belum pas ya udah jadi makmum aja. Lah semua ini belum pas bacaannya. Udah gambreng. Kalah jadi imam. Belum pas semua. Iya, ini belum pas semua, makanya itu tuh gimana ini. Udah yang paling inilah yang paling cocok jadi imam. Ya udah nih dia nih anaknya 7, maju. Anaknya 7 nih, maju. Ini dia guru ngaji tapi belum nikah. Aduh, tar dulu. Bingung nih. Oh, janganlah. Udah yang tua aja, maju yang tua. Yang tua anaknya banyak. Udah bacanya lumayan sedikit pas ya udah itu jadi imam bagus. Karena makin banyak anak, makin banyak pahalanya. Gitu. Kan yang orang belum menikah sama yang sudah menikah. Belum juga ya. Yang orang menikah nih belum menikah nih sama yang udah menikah beda ganjarannya menurut Rasul. Yang belum menikah sama yang udah menikah itu perbedaannya 2 rakaat sholat 82 derajat 82 pahala. Bedanya. Jadi iki mah 2 rakaat, kamu udah 82. Iya, jauh banget. Tuh jauh. Ini. Ya makanya cuma 3. Tapi kalau yang imamin berarti kita ikut kebagian. Iya kebagian. Ya.
Pokoknya kalau yang jadi imamnya nih anaknya 7, oh itu udah derajat udah tinggi. Numpang aja. Apalagi istrinya 4, oh 82 kali 4, oh ini nih yang jadi imam nih. Ini istrinya ini anaknya berapa? 7, tapi istrinya 1 ya. Istrinya 4 nih, oh maju. Tapi belum punya anak, gue biarin lah ini cocok nih maju. Jadi yang istrinya makin banyak itu makin bagus tuh. Kok gitu? Karena dia pemikirannya kan udah beda. Dia mewakili 4 istri. Lebih rumit ya. Iya, lebih rumit. Jadi lebih rumit pemikirannya tuh. Makanya kalau masih bujangan nih, udah hebat nih, udah jadi bujangan, udah jadi ustaz. Wah, belum cocok jadi imam. Belum bisa. Jangan dulu jadi imam. Jangan dulu, masih bujangan. Masih payah sama yang kakek-kakek tuh udah tua renta, ya. Istrinya 5, 4, 4 lebih batas 5 mah. Tuh maju nih kakek-kakek nih, istrinya 4. No. Kalau misalnya istrinya 4 nih, tapi 1 meninggal, dia nikah lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gitu. Jadi tetap 4 ya. Jadi 4 lagi. Iya. Ya dia nih, misalkan nih istrinya 4, meninggal 1, kan 3, nikah lagi 4 lagi. Terus dibunuh lagi sama dia yang pertama, nikah lagi. Jangan dibunuh atau jangan diracun. Ya, masalah. Ya itu ya. Jadi perbedaannya yang bujang sama yang sudah menikah di dalam sholatnya aja udah beda. 2 rakaat yang udah bujang mah nih, 82 derajat kekuatannya. Luar biasa kan dia. Kalah jauh ya. Jauh banget. Iya, kita baru 2 rakaat, dia udah 82 rakaat. Kalau yang itu yang apa namanya? Istrinya 4? Enggak, yang kalau kita sholat banyakan itu kan sama sendiri. Sama itu 27 derajat. Iya, 27. Oh, bukan 72. Ya, berjamaah itu 27 derajat. Nah, makanya kalau masih sendiri udah berjamaah mendingan. Iya. Tapi walaupun nanti sendiri nih, dia udah nikah, tetap dia menang. Dia 82 kok. Tapi derajatnya kalah ya. Jadi kalau bisa mah udah menikah nih, sholat berjamaah, mantap tuh udah paling sakti. Ini kali ya, sulit kali. Sulit emang, karena mikirnya banyak. Iya, mikirnya banyak di rumah. Kan satu nih harus ngasih makan itu, iya harus makan istri, ngasih makan istri kan ya. Kalau anaknya 4, 5 orang. Iya. Istrinya 4. Punya anak semuanya 5. Berapa itu? 4 kali 5 kali 5 berapa? 20 lah. 20-an. Widih. Itu cocok tuh jadi imam. Dia jadi imam nih. Walaupun bacaannya itu dia aja jadi imam. Karena pahalanya lebih banyak lagi nanti. Kita. Iya. Puyang gitu. Iya. Satu aja. Atau iya lah puyangnya. Satu aja. Alhamdulillah. Lanjut, yang keberapa ini? Yang kelima ya? Yang kelima, wa qiraatu kulli ayatiha. Baca semua ayatnya Fatihah. Ayat Fatihah kan ada 7, termasuk bismillah. Wa minhal basmalah termasuk bismillah. Jadi itu ada 7. Itu semua ayatnya harus terbaca. Ya. Kan ada di Mekah bismillahnya nggak dibaca, langsung alhamdulillah. Pernah nggak di Mekah dengar? Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah gitu kan ya? Ya itu bismillahnya dibaca, cuman di dalam hati disirkan pelan. Alhamdulillah gitu kan ya. Tapi berarti bismillahnya dibaca. Lengkap. Bismillahnya dibaca, cuman nggak kayak kita kan, di kita mah bismillahnya dibaca, bismillah dijohirkan, dijiharkan, diberisikin gitu, digandengin nih, baca bismillahnya gandeng. Kalau di Arab mah nggak pelan, tapi dibaca. Jangan ikut-ikutan nanti pulang dari Arab nggak baca bismillah langsung alhamdulillah, tapi nggak baca bismillah nggak. Langsung ngikutin di Arab. Iya, disangkanya di Arab nggak baca, di Arab baca, cuman pelan ya. Pelan, sir. Karena dia mungkin dulu waktu di Arab jauh gitu ya, jadi jauh, kedengeran. Iya, itu nggak kedengeran tuh. Iya, disangkanya nggak dibaca. Pulang dari Mekah umroh langsung jadi imam udah. Alhamdulillah, kok bismillah nggak dibaca nih? Wah, yang di belakang demo. Wah itu wah, majah baru nih.
Kayak dia ngeluarin dalil, di Mekah gitu nggak dibaca. Enak amat ngomongnya nggak di Mekah nggak dibaca. Dijajak sama Imam Mekah. Dibaca, cuman sir, ya. Sir. Dibaca sir. Itu mah wajib dibaca, karena termasuk ayat Fatihah. Fatihah. Lanjut, yang ke-6, wa'adamul lahni, ya. Jangan dicadel-cadelkan. Kecuali orang cadel boleh. Orang swing kan baca bismillah. Kan orang swing mah suka gitu ya. Kiri aja kiri nggak bisa dibilangnya. Ngewe gitu. Ngewe gitu ya. Ini ada orang tuh kerja di pabrik gitu, di pabrik sono 3 raksa. Iya. Naik mobil di Bitung biasa. Naik angkot. Di Bitungnya sampai 3 raksa. Dia bilang kiwi. Ya, kata supirnya pabrik kiwi masih jauh. Pabrik kiwi mah di sana Belaraja. Pabrik kiwi masih jauh, Pak. Saya dia mau ditarik sama dia swing, jangan tarik swing kan gini ya. Oh, kiri. Kiri. Maaf. Kirain kiwi tadi. Pabrik kiwi masih jauh. Kiri. Kiwi. Orang swing. Nah, orang swing baca Fatihah boleh nggak? Boleh lah. Dia memang udah seperti itu kodratnya. Jangan dipaksakan, dia harus Bismillahirrahmanirrahim. Hancur ininya. Jangan. Apalagi yang gagu. Boleh. Yang ompong Yang ompong, nggak ada giginya. Boleh. Udah, nggak usah dipusingkan, nggak usah paksakan. Boleh kok. Islam tidak memberatkan, boleh. Ayo tenang. Kamu kan itu ya, udah nggak ada giginya. Kalau masih ada giginya masih enak ya. Tapi udah nggak ada gigi, coba aja jajal. Ya, aki-aki ngomong naon, aki-aki. Ya, apalagi yang lidahnya pendek kan bilang R aja susah dia ya. Ya, R-nya susah. Umar. Sedangkan dia dikasih namanya Rizky Abdul Razak. Wah, iya sih. Kamu namanya siapa? Ini aku aja. Rizky gitu ya. Rizky Abdul Razak. Rizky, dia bilang R-nya nggak bisa. Aduh. Jangan dikasih nama R kalau nggak bisa bilang R, dia kasihan. Mau apalagi Roberto Ramadan. Tahu dari mana? Tapi kan nggak tahu dia masih bayi. Oh iya, bapaknya dikasih nama Roberto Ramadan Ramadan Robiul Awal. Pas ngomong, coba sebutin nama kamu. Roberto Ramadan. Aduh. Oh ini jadinya Hobelto. Oh iya, Hobelto Hamadan. Ingat ya. Amerika Latin R jadi H. Iya, Roberto. Ingat ya. Kalau dia cadel, dia swing ya. Terus udah nggak ada giginya gimana? Ya lanjut. Sholat aja sholat. Yang penting sholat. Apa udah sholat. Al-mukhilli bil makna, yang bisa merubah makna. Kecuali orang sempurna nih. Makanya yang jadi imam harus sempurna, betul tidak? Sempurna nih dia, sempurna bacaannya sempurna, dia kira-kira cocok nih. Udah dia cocok nih dia. Kalau jadi imam sempurna. Ya. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Yang keberapa ini? Selanjutnya. Wa antakuna halatal, oh yang ke-8. Berarti yang tadi 7 ya. 7. Yang ke-8 ini membaca surah Al-Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Jadi ketika sholat fardu membaca Fatihahnya ini wajib berdiri. Kalau sholat sunnah berarti boleh duduk, boleh. Sholat taraweh nih, ngangkat barbel kuat 200 ton. Ngangkat mobil tronton kuat, satu tangan. Giliran sholat taraweh duduk dia.
lemes katanya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Oh iya. Tapi kalau sholat isya berdiri, dia harus berdiri. Lari di sini ke Bandung kuat. Iya. Giliran sholat duha duduk baca Bismillah. Boleh. Boleh. Boleh baca Fatihah Bismillah duduk boleh. Tapi nggak malu sama Allah. Kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah mah boleh duduk. Ya, mulai dari pertama dia udah boleh duduk sholat sunnah. Misalkan tarawih udah nggak kuat berdiri, kepegelan. Kepegel. Udah duduk di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Sami Allah. 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 Ya duduk aja santai ya, kata orang ini nggak malu ini. Bocil aja pada berdiri ya. Sholat tarawih kemarin ya. Tapi yang udah nggak kuat mah boleh. Iya. Tapi sholat isya mah wajib berdiri dulu. Gimana nih dia berdiri dulu, rakaat kedua duduk tapi karena udah nggak kuat berdiri, karena kakinya nggak ada satu. Boleh nggak? Boleh. Pertama berdiri dia, berdiri ya, boleh. Tapi ntar dia duduk, rakaat keduanya nggak kuat berdiri, karena kan kakinya satu doang ya. Iya, ada yang kayak gitu boleh. Ya, jadi baca Fatihahnya ini diwajibkan berdiri untuk sholat sholat sunnah boleh duduk. Dari pertama mulai udah duduk aja boleh. Sampai salam duduk, berdiri lagi orang, dia mau duduk aja cuy. Di sini nggak malu ini, bocil. Yang ke-9 wa ayyusmi'a nafsahul qiraah. Nah, ketika berjamaah itu kita tetap baca Fatihah kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah serahkan ke imam semua tuh. Oh, imam pusing. Makanya berjamaah mah enak. Tapi kalau sholat sendiri ini wajib baca Fatihah. Tapi harus terdengar oleh diri kita sendiri. Dibaca tapi terdengar diri kita sendiri. Di dalam hati boleh berarti? Ya, jangan. Kalau di dalam hati kan nggak dibaca namanya ya. Hati yang baca. Ini harus dibaca di mulut. Contoh. Itu kan gak kedengar sama Igima ya. Tapi kedengar sama kita sendiri. Gitu. Ya, itu harus dibaca gitu. Ya, Umar ketika sholat sendiri nih langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Makanya mendingan berjamaah menurut aku. Berjamaah nggak baca nggak apa-apa. Ada imam yang nanggung. Merem aja kita. Iya. Coba baca aja kita, weh, lepas tangan gitu. Ini batal lah tidur. Jangan tidur, yang penting mah lepas tangan. Enggak baca apa-apa dia berjamaah. Cuman Allah-Allahan doang. Pertama dong Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, dia ikutin Allah. Sami Allah. Itu doang. Oh iya. Sampai udahan. Assalamualaikum enggak? Sah nggak? Sah. Ditanggung imam semuanya. Enak ditanggung imam bro. Bangunnya duluan nih. Duluan. Jangan duluan imam. Itu yang ke-9 ya. Jadi kalau sholat sendiri mah Fatihahnya dibaca setiap rakaat. Berarti kalau sholat zuhur berapa? 4 kali. Sholat subuh 2 kali. Sholat maghrib 3 kali. Sholat zuhur 4 kali. Asar 4 kali. Isya 4 kali. Gitu. Berarti sehari semalam baca Fatihah berapa kali? 17 kali. Wajib tuh. Wajib. Misalnya suami istri nih, tapi yang si suaminya nggak sempurna, misalnya baca Fatihahnya sumbing atau ada kecacatan gitu, dia nggak bisa gerakan sempurna. Itu yang mimpin istrinya, suaminya tetap suaminya gitu, tetap suaminya yang pimpin walaupun nggak sempurna. Baca walaupun gini nih, baca Fatihahnya belum benar dia, istrinya mau pinter, widih beruntung dapat qiraat, ahli qori. Nggak apa-apa, tetap suami yang jadi imam, nggak apa-apa. Kalau bersama kan nanti bisa ditutupi. Hanya nanti berjamaah itu saling menutupi tuh. Imamnya membaca Fatihahnya agak kurang bagus, tapi di belakang ada yang bagus nih, menutupi nanti tuh. Gitu. Jadi enak berjamaah mah enak, ya. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Yang ke-10, jangan disela-sela oleh zikir tadi ya. Jangan. Zikir apalagi imamnya suaranya enakin, dia baca Allah di belakang makmum.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kata makmum. Lagi sholat tadi. Alhamdulillah. Allah, tarik mantu. Wow, tarik mantu. Batal. Kebiasaan kalau denger kori kan. Nah ya, dengan kori kan gitu. Oh dia kebiasaan dengan kori tarik mantu. Oh mantu bukan apa bukan? Tarik mantu. Waalaikumsalam. Bawa tadi Pak ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya tadi 10 yang tadi harus ada semua tuh ketika kita membaca Fatihah. Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.